Halo semuanya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian tahu nggak sejarah tentang Kerajaan Singasari? Kalau belum, yuk simak video ini. Di sini aku akan membahas tentang sejarah Kerajaan Singasari. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya. Enjoy my video! Latar belakang dan pendirian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau yang dulu disebut Tumapel berdiri pada tahun 1222 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malang, Jawa Timur. Sebelum menjadi kerajaan besar, Tumapel hanyalah sebuah daerah bawahan dari Kerajaan Kediri, Ken Arok, dan awal berdirinya Singasari. Ken Arok, pendiri Singasari, berasal dari kalangan rakyat biasa dan dikenal sebagai tokoh cerdik dan ambisius. Ia bekerja pada Tunggul Ametung, seorang akuwu atau bupati di Tumapel. Ken Arok jatuh cinta pada istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, yang menurut ramalan akan melahirkan raja-raja besar. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris yang dibuat oleh Empu Gandring, lalu menikahi Ken Dedes dan menguasai Tumapel. Perang melawan Kediri. Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok memberontak melawan atasannya, Raja Kertajaya dari Kediri. Ia mengalahkan Kertajaya dalam Perang Ganter tahun 1222 Masehi. Setelah kemenangan ini, ia mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertamanya. Raja-raja Kerajaan Singasari. Ken Arok memerintah pada tahun 1222 sampai 1247 Masehi. Gelar ia yaitu Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, pendiri dinasti Rajasa atau dinasti yang kelak memerintah Majapahit. Ia dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya sendiri. Anusapati memerintah pada tahun 1247 sampai 1249 Masehi, anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Ia membalas dendam atas kematian ayah kandungnya dengan membunuh Ken Arok. Pemerintahannya singkat, ia dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya memerintah pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Ia adalah anak Ken Arok dari selir Ken Umang. Dia memperebutkan tahta lalu membunuh Anusapati. Pemerintahannya juga singkat, ia digulingkan oleh Ranggawuni. Ranggawuni memerintah pada tahun 1250 sampai 1272 Masehi. Ia adalah anak Anusapati. Ia naik tahta dengan gelar Wisnuwardana, memerintah bersama sepupunya Mahisa Cempaka. Masa pemerintahannya membawa stabilitas dan pembangunan. Kertanegara memerintah pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Gelarnya yaitu Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara, raja terakhir dan terbesar Singasari. Mempunyai visi menyatukan Nusantara, menjalankan ekspansi luar negeri seperti ekspedisi Pamalayu 1275 Masehi, mengirim pasukan ke Sumatera untuk menaklukkan Melayu atau Sriwijaya. Menjalin hubungan dengan kerajaan di luar Jawa seperti Bali, Kalimantan, dan Melayu. Menganut sinkretisme Hindu-Buddha, menyatukan dua kepercayaan besar saat itu. Ia dibunuh oleh Jayakatwang dalam pemberontakan tahun 1292 Masehi. Kejayaan Singasari di bawah pimpinan Kertanegara. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Singasari mencapai puncak kejayaan, yaitu meluaskan wilayah kekuasaan hingga keluar Jawa, menaklukkan kerajaan-kerajaan seperti Bali, Tanjung Pura di Kalimantan, dan Melayu di Sumatera.
Kertanegara juga berani menolak utusan Mongol dari dinasti Yuan Kubilai Khan yang menyebabkan kemarahan dari Tiongkok. Kejatuhan Singasari. Pemberontakan Jayakatwang. Jayakatwang, Bupati Kediri, menyerang Singasari ketika Kertanegara sibuk dengan ekspansi luar negeri. Kertanegara tewas dalam serangan tahun 1292 Masehi, menandai akhir kerajaan Singasari. Kebangkitan Majapahit. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan bantuan pasukan Mongol yang dikalahkannya setelah itu. Peninggalan sejarah dan warisan budaya. Beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Singasari antara lain Candi Singasari di Malang, tempat pemujaan Kertanegara setelah wafat. Candi Jago, Tumpang, diduga tempat pemakaman Wisnuwardana. Arca Prajnaparamita, lambang kebijaksanaan dipercaya sebagai perwujudan Kendedes. Arca Mahakala dan Nandiswara, penjaga candi-candi. Peninggalan tulisan dan artefak yang menggambarkan gaya arsitektur dan seni zaman Singasari. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar Nusantara yang menjadi jembatan penting antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit. Meski hanya bertahan sekitar 70 tahun, warisannya sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama dalam visi penyatuan Nusantara yang dilanjutkan oleh Majapahit. Nah guys, gimana pembahasannya? Seru nggak? Mungkin kalian merasa bosan lah ya, soalnya pembahasan sama aku juga agak belibet gitu. Biasalah pertama kali. Oh iya, maaf ya kalau di video ini ada kesalahan apapun itu. Tolong dimaafkan ya guys. Kalian bisa kok koreksi kesalahan-kesalahannya, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, makasih ya guys udah nonton. Next kita bahas apa lagi nih guys? Boleh komen ya. See you next time. Sold out the door, and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.